Jadi bener ya Gus ya, kehidupan yang kita jalani itu mau susah, mau mudah tergantung data yang ada dalam pikiran kita. Iya, betul. Jadi pengaruhnya dari data, masa lalu, informasi, dan sebagainya. Oke. Kalau data kita dipenuhi dengan kesusahan, ya kemungkinan besar susah masa depannya. Tinggal ketika berada di masa depan, ingin memperbaiki apa tidak. Kalau ingin memperbaiki, ya udah, maafkan masa lalu. Oke. Mana caranya? Ada nggak sih cara supaya doa yang kita panjatkan kepada Allah, kepada Tuhan itu selalu terjadi dengan mudah dan cepat gitu? Ada tipsnya nggak kira-kira? Agar mustajab gitu. Iya dong. Jadi manusia tulus aja, Mas. Jadi manusia tulus. Iya, ketika berdoa jangan nuntut agar itu dikabulkan. Oh. Jadi seakan-akan kalau menurut versi saya, kalau kamu menuntut atau mengharuskan doamu terkabul, di situ saya melihatnya ada rasa tidak percaya sama Allah. Oke. Gitu. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga Iya, ada. ada. Cuman yang agak pertama tadi point of view-nya apa Gus? Yang apa tuh namanya, yang utangnya di apa tadi? Utang yang khusus utang tadi? Syarat pertama tadi apa? Kewajiban. Anggap sebagai kewajiban. Iya, kemudian diasumsikan. Diasumsikan? Kecil. Oke, sip, oke, nangkap. Kalau di awal emang sulit, wajar. Iya. Tapi ulang-ulang aja. Ya, intinya kan bohongan ya. Bohongan dulu. Tapi gini, saya ingin ngejar soal bohong itu masalahnya gitu. Jadi ketika saya kuliah dulu tuh, saya sering bohong gitu ya. Sering bohong, tapi bohong saya tuh positif dan membela diri saya gitu. Sorry ya teman-teman ya, habis ini apa tuh namanya, telat ngisi acara kan. Telat habis liputan cari berita gitu kan ya. Oh, seminggu kemudian aku diterima jadi wartawan dan seterusnya gitu. Dan itu terus dalam hidupku. Itu nggak bohongi diri sendiri, tapi bohongi orang lain juga bisa jadi kenyataan loh Gus. Iya banget, dan terjadi di saya juga itu. Sama. Nah, menariknya ketika kemudian, nggak sedikit tuh coach-coach yang dia juga ngomong, tapi dia sebenarnya bohong, tapi sedang memotivasi dirinya sendiri. Iya, sedang memotivasi dirinya sendiri, benar. Dan itu bisa dicontoh teman-teman ya, bisa dicontoh. Terjadi di saya juga kok. Oh gitu ya. Gitu. Afirmasi itu kan bohong. Bagi afirmasi yang diucapkan yang belum terjadi pada dirinya. Nah, apakah itu termasuk bohong yang dosa? Apakah kan gitu? Pertanyaannya jadi ke arah sana. Enggak, Anda sedang memprogram diri, jadi keluar dari konteks dosa atau pahala. Keluar dari konteks itu. Mantap ini teman-teman ya. Jadi ayo kita sering berbohong ya, mulai sekarang ya. Oke, menarik. Ya, tapi ada juga hal yang tidak bisa ditinggalkan menurutku ya Gus ya. Ini siapa tuh namanya, pengen diperkuat aja soal self esteem gitu ya. Jadi citra diri itu ternyata juga sangat mempengaruhi gitu. Sangat mempengaruhi, iya kan? Misalnya ini dia mau menikah gitu ya. Yang disuruh jadi saksi kira-kira Roma Irama apa Gus Baha gitu. Nah kan rata-rata kan, ya kan mesti ini kan soal self esteem, soal citra diri gitu. Penting nggak sih memperbaiki itu gitu? Penting sebenarnya, penting karena pengaruhnya kita bicara hari ini yang kita katakan, kita asumsikan itu berpengaruh untuk masa depan. Tinggal bagaimana kalian mengasumsikan diri kalian sendiri. Kalian akan mengasumsikan diri kalian itu bisa atau tidak. Tadi itu berangkat bohong dan lain sebagainya itu, saya tetap mengasumsikan bahwa diri saya bisa. Bisa karena landasan yang akan mengabulkan bukan saya tapi Allah. Saya bisa, saya layak, saya pantas terhadap apa yang saya inginkan. Nah, selama 3 kata ini tidak kita miliki, nggak bisa gitu. Bisa, layak, pantas. Nah, self esteem itu salah satu caranya mungkin ya bagaimana sih kita berlatih membangun skill supaya kita disukai banyak orang, dipercaya banyak orang gitu. Karena dengan sendirinya ya Gus ya. Ketika trust itu sudah muncul gitu, kita jualan produk buruk aja loh, orang mesti mau beli. Lakukan gitu. dulu itu kepada dirimu sendiri. Nah, gitu. Sebelum kita disukai orang, kita suka dulu pada diri sendiri. deh. Sebelum dapat kasih sayang orang lain itu ada baiknya kita pikirkan kasih sayang terhadap diri
sendiri. Oke Gus, sekarang masuk pada sesi penderitaan yang pernah dialami oleh Gus Baraja sendiri sampai kemudian bisa take off sekarang, mengencourage banyak orang untuk bertumbuh gitu, secara finansial itu gimana ceritanya gitu? Ya, bagian dari sejarah perjalanan saya yang ada di belakang saya. Oke. Pertama saya dibangun, dididik dari latar belakang yang segudang mental block. Karena yaitu tadi kampung kecil, pemikirannya itu bisa dikatakan toksik, kemudian itu otomatis nular ke saya, itu pasti. Karena tapi yang menjadi acuan tadi itu data, Mas Indra. Data. Jadi data yang saya punya di masa lalu saya itu data tidak punya, nggak boleh punya, bahkan nggak boleh kaya. Orang kaya itu dekat dengan neraka. Itu yang terbangun di programnya ya. Iya, programnya. Nah, akhirnya ya hidup saya jadi sulit terus. Nah, kesulitan yang saya maksud adalah kesulitan dari berbagai hal, termasuk ekonomi. Bahkan udah berusaha berada di titik teratas menurut ukuran saya, itu jatuh lagi. Nah, ketika jatuh kan banyak luka batin yang apa ya, yang terbangun jadinya. Ke hati saya jadi kecewa dan lain sebagainya. Saya nggak jadi ogah untuk berbisnis lagi. Ternyata setelah saya belajar, bukan karena bisnisnya gitu loh. Nah, keterpurukan saya tidak hanya bicara tentang materi, terjebak hutang juga luar biasa, Mas. Sehingga saya bisa merumuskan bagaimana caranya bisa keluar dari hutang. Kalau yang saya gadang-gadang dulu memang riba, Mas. Nah, kalau riba itu kan berpengaruh pada energi sebenarnya, gitu. Kalau kita konsumsi sesuatu yang negatif ya hasilnya akan negatif. Kita susah untuk positif. Nah, ketika niat sudah ditanamkan, ya Bismillah dengan cara-cara tertentu, dengan metode tertentu, ya Allah bantu untuk keluar dari itu. Nah, selain itu juga salah keluarga dan lain sebagainya, gitu, broken home lah, Mas. Gitu. Ya panjang ceritanya. Iya. Gitu. Tapi bisa bangkit dari keterpurukan itu titik sentralnya apa tuh? Udah hampir marah sama Tuhan. Jadi hampir marah sama Allah. Saya pernah semarah-marahnya, saya ibadah, saya jaga ya Allah. Saya juga nggak berdosa sama orang tua. Kenapa saya di posisi seperti ini? Jadi ternyata titik terendahnya itu ketika guru saya mengatakan, kamu tidak diciptakan oleh Allah untuk menyerah. Kamu diciptakan Allah untuk terus bangkit. Damailah dengan dirimu dulu. Nah, dari situlah saya belajar, Mas. Saya belajar tentang hidup. Saya belajar juga tentang ilmu-ilmu yang hari ini rame banget diperbincangkan, loa dan sebagainya. Dan saya melakukannya. Dan sampai hari ini. Oke. Nah, ini ada pertanyaan menarik mungkin dari teman-teman yang soal kita ngajari bohong tadi ya mungkin. Bagaimana kita diajari bohong sementara rasa itu tidak bisa bohong, Gus. Ya, itu tuh gimana itu? Menjelaskan itu, Gus Baraja. Baik. Bohong yang dimaksud tadi kan bicara afirmasi ya. Afirmasi itu bohong karena belum terjadi. Dikatakan sekarang, tapi itu bukan kebohongan. Artinya itu adalah sengaja memprogram diri. Dasarnya dari mana? Ucapanmu adalah doa. Iya. Membiasakan diri untuk mengatakan sesuatu yang positif. Jadi bukan ngajarin bohong, ngajarin berdoa. Iya sih. Seperti itu. Lagu yang kita nyanyikan, kita hayati, kita resapi jadi mantra, jadi doa, jadi kenyataan. Betul. Iya. Gitu. Kata-kata itu berbahaya, Mas. Iya sih. Kalau makanya benar ya, di dalam kata-kata itu ada energi penciptaan, itu 100% benar ya, Gus. Iya. Karena saya juga termasuk pemuja kata-kata sih. Jadi ketika sesuatu itu, tapi nggak harus kemudian aku pengen ini, nggak harus sih. Kalau saya sih repetisinya agak elegan sih. Ketika kemudian kumpul sama anak-anak seperti ini, Pak, ingat ya, nanti pasti ini terjadi ya. Sering, tapi kan itu sama dengan repetisi, Gus. Sama dengan repetisi, dan nggak mungkin kan dia berani, nggak mungkin Pak, sampean nggak mungkin bisa kan, nggak mungkin dia. Sama kayak saya sebenarnya berada di Jawa di umur 40-an ini pun juga bagian dari programnya saya sendiri. Gitu. Dulu saya selalu mengulang-ulang ketika di kampung halaman saya, kelak ketika saya tua saya akan menghabiskan masa tua saya di Jawa. Padahal dulu nggak ada progres, Mas. Sama sekali nggak ada progres. Dan itu saya ulang-ulang dan saya bawa ke pikiran saya karena saking pinginnya mungkinnya. Nah,
bicara kata tadi, mungkin karena sebab diulang-ulang dan itu terjadi sekarang. Bahkan anehnya sampai bertempat tinggal dan bekerja ngerasa nyaman di sini juga, punya istri juga di sini, seperti itu. Ada salah satu guru saya mengatakan tools dari ruh atau kesadaran atau percikan Tuhan yang ada di dalam dirimu itu adalah lisan gitu. Jadi tinggal kau perintahkan aja pikiranmu, perasaanmu dan tindakanmu sesuai kemauanmu gitu. Asal itu sudah selaras gitu ya. Ya udah terjadi. Nah, bagi mereka yang sudah berusaha karena mereka belum familiar aja selama ini dipenuhi dogma, doktrin dari kecil aja gitu. Data itu tadi. Data. Informasi. Jadi bener ya Gus ya. Kehidupan yang kita jalani itu mau susah mau mudah tergantung data yang ada dalam pikiran kita. Iya, betul. Jadi pengaruhnya dari data, masa lalu, informasi dan sebagainya. Oke. Kalau data kita dipenuhi dengan kesusahan, ya kemungkinan besar susah masa depannya. Tinggal ketika berada di masa depan ingin memperbaiki apa tidak. Kalau ingin memperbaiki, ya udah maafkan masa lalu. Oke. Nah, tapi sekali lagi saya menyimak menghayati benar-benar curhatan teman-teman yang banyak ikut kelas-kelas yang mahal itu tapi tidak berbuah signifikan di dalam hidupnya gitu. Progresnya nggak oke lah gitu ya. Nah, mungkin salah satu yang menyebabkan juga soal pekerjaannya nggak sesuai sama talenta deh, Gus. Nggak sesuai sama passion. Itu gimana menurut Gus Baran? Balik lagi data di masa lalu. Sebenarnya gini, orang belajar kepada seseorang, coach, mentor, guru dan sebagainya. Ingat loh, mereka tidak bisa merubah kita. Yang bisa merubah diri kita adalah diri kita sendiri. Mereka cuma membuka jalannya. Nah, ketika jalannya sudah dibuka, Anda jalan nggak? Maksudnya Anda praktekkan apa tidak? Kalau Anda praktekkan, dan itu pun harus dengan diulang-ulang. Kalau diulang-ulang, nanti akan selaras dengan sendirinya. Terus diulang-ulang. Kuncinya diulang-ulang sampai familiar ya. Betul. Selaras itu kuncinya diulang-ulang. Kita dari dulu nggak selaras, nggak familiar dengan kata kaya, Mas. Bener. Gitu. Kita nggak familiar dengan kata kaya. Waduh, makin mantap ini ya. Jadi ketika kemudian kita sudah selaras dengan cara repetisi gitu ya, bahkan kita bisa meng-setting kehidupan yang kita jalani itu semau kita gitu, ya nggak sih? Iya, semau kita. Tapi harus sadar juga nih, ini ketika orang awam mendengarkan ini berbahaya juga, Mas. Gitu. Kita harus sadar juga bahwa kita merencanakan, Allah mewujudkan lewat pikiran kita, lewat diri kita. Jadi tetap harus ada asumsi dan memang kenyataannya bahwa hidup kita itu yang mengendalikan adalah Allah, Tuhan. Gitu. Nah, ini juga obat, Mas. Obat buat diri kita agar let go dan sebagainya. Oke, benar. Baik, Gus. Jadi tadi saya bisa kasih sebuah konklusi bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu karena awalnya data. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah bagaimana cara kita menginstall data baru dan mendelete atau memodify data lama diganti menjadi data baru yang lebih oke, yang lebih membela diri kita gitu. Iya. Ya, pertama yang harus digali adalah kesadarannya. Sadar Anda berada di titik yang salah dalam berpikir. Oke, diakui dulu. Diakui dulu. Oh, selama ini aku salah. Iya. Ternyata nabrak kucing itu belum tentu bakal kecelakaan, gitu misalnya ya. Bisa biar konkret ini ya. Iya, betul, seperti itu. Jadi, sadari dulu letak kesalahan kita di mana, temui dulu kesalahan kita di mana. Nah, setelah kita ketemu akar masalahnya, kita mudah untuk menginstalnya, Mas. Nah, kebanyakan orang tidak tahu akar masalahnya, terus berpikir bagaimana caranya menginstal. Takutnya tadi ada sugesti yang masih nancep di bawah sadar. Gitu. Nah, untuk menginstal caranya sederhana sebenarnya, membiasakan kayak afirmasi itu sebenarnya menginstal bawah sadar. Kemudian penerimaan tentang hidup. Kemudian mulai membiasakan dengan apa yang Anda impikan. Bersahabat dengan apa yang diimpikan. Kalau nggak biasa dengan uang banyak, coba ternyata uang banyak tuh enak loh. Ternyata ketika memiliki uang
mudah untuk menjalani hidup dan sebagainya. Jadi asumsinya itu juga sama dengan menginstal pikiran bawah sadar atau tadi itu menjelang tidur dan bangun tidur atau 5 waktu itu. Gitu. Oke, jadi supaya lebih konkret lagi gitu ya. Pertama disadari, oh ternyata nabrak kucing itu nggak pasti sial gitu kan ya. Mulai sekarang kalau nabrak kucing pasti dapat rezeki yang besar gitu. Itu bisa terjadi kan? Bisa terjadi kan? Bisa sebenarnya. Tapi tetap harus pada standar yang positif gitu. Nah, kayak misalkan begini. Ini sebenarnya keyakinan atau kepercayaan. Kalau tangan gatal sebelah kanan mau dapat uang. Itu kan sugesti yang diciptakan sendiri sebenarnya. Dan tidak ada aturan. Apa orang Jawa bilang kedutan? Sebelah kiri saya mau dapat keapesan. Kalau mengcancelnya gimana, Gus? Mengcancelnya sederhana. Mengcancel data yang buruk. Mengcancel data yang buruk. Data yang buruk. Supaya nggak terjadi gitu. Ya jangan terlalu mempercayai itu. Oh, oke, langsung ditolak aja. Iya. Kalau di enter berarti sama dengan kita anggukkan gitu. Kalau metode yang saya tawarkan adalah dengan beristighfar, Mas. Oh, oke, sip. Kalau orang beristighfar kan berarti ada sesuatu yang disadari bahwa itu salah. Iya. Bagus tuh ya. Nggak benar ini pikiran saya. Astagfirullah. Iya, lebih nyata itu. Gitu. Jadi saya menerima banget sih itu. Soalnya memang saya dulu basically-nya pernah tinggal di pesantren dan teman-temanku itu ya makanannya tiap hari wirid sih, gitu. Wirid terus gitu ya. Pokoknya hajar, sholawat naria, hajar ini gitu kan ya. Dan doktrin yang ditanamkan sama guru-guru saya dulu, kita nggak pernah putus tahajud sih, lebih dari 9 tahun tiap jam 2 malam gitu. Dan doanya yang tak ulang-ulang dari dulu, ya Allah berikan masa depan yang terbaik. Tak bayangin aja seolah-olah. Dan itu terjadi, Gus. Ya mantap ya, Tuhan kasih lisan ini ya. Makanya manusia itu sebenarnya dengan kesempurnaannya dan dengan keunikannya. Sempurna itu maksudnya dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lain. Jadi Allah berikan banyak fasilitas dalam diri kita, asal kita benar-benar mau saja. Nah, bicara tadi istighfar itu kan juga sebenarnya bentuk kita mohon ampun atas kesalahan kita, gitu ya. Nah, afirmasi bagaimana? Apakah sama? Gini, afirmasi itu tujuannya adalah untuk merubah. Tapi banyak orang yang berafirmasi juga tetap gagal, Mas. Banyak banget. Saya tawarkan, coba deh, karena manusia, kita sebagai manusia itu terlahir spiritual. Jadi kalau apa-apa ngelibatkan Allah itu akan mudah kamu terima. Kan tujuannya afirmasi ke self talk gitu ya. Jadi misalkan contoh afirmasi yang paling umum adalah aku adalah magnet uang. Untuk orang awam tertolak loh. Iya. Tertolak. Tapi ketika diiringi aku adalah magnet uang dan ini murni diciptakan oleh Allah, misalkan begitu. Libatkan dalam afirmasi hal-hal yang positif. Libatkan Tuhan. Nah, itu akan mudah masuk ke dalam self talk kita. Seperti itu, Mas. Oke. Mau ngerokok sekarang? Boleh. Oke. Satu pertanyaan dulu ya. Boleh. Pertanyaan dulu. Ini tentang doa sih. Bagaimana caranya? Ada nggak sih cara supaya doa yang kita panjatkan kepada Allah, kepada Tuhan itu selalu terjadi dengan mudah dan cepat gitu? Ada tipsnya nggak kira-kira? Agar mustajab gitu. Iya dong. Jadi manusia tulus aja, Mas. Jadi manusia tulus. Iya, ketika berdoa jangan nuntut agar itu dikabulkan. Oh. Jadi seakan-akan kalau menurut versi saya, kalau kamu menuntut atau mengharuskan doamu terkabul, di situ saya melihatnya ada rasa tidak percaya sama Allah. Oke. Gitu. Jadi ketika berdoa, udah balik saja ke kapasitasmu, biarkan Allah, dan jangan tekan pikiranmu agar itu terkabul atau tidak. Tips sederhananya itu, Mas. Kita. Gimana teman-teman? Ini boleh loh teman-teman nanti berinteraksi langsung dengan Gus Baraja. Mumpung banyak teman-teman yang pada ngumpul ya. Boleh ya, interaksi langsung ya dengan Gus Baraja ya, silahkan ya. Monggo kalau mau satu batang dulu, Gus. Siap. Kita